Kula nuwun sugeng rawuh, selamat datang kembali di Pandu Amarta dalam judul Perang Lelaku Jagat bagian 2. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selang beberapa menit kemudian, pasukan Rasputo milik Rudrakala juga mulai bergerak. Puto-puto itu membantu pasukan mayat yang mengakibatkan pasukan Orcs banyak yang tumbang. Jagatpati melihatnya dan dia beserta teman-teman mulai membantu. Rasputo dan kelompok Jagatpati saling mengadu kekuatan. "Rama, dari mana kamu memiliki pasukan sekuat itu?" tanya Nyi Roro Kidul. "Mereka bukan pasukanku, mereka adalah teman-temanku," jawab Rama dingin. Dan setelah itu Rudrakala mulai memberi perintah kepada pasukan besarnya untuk turun di medan tempur. "Para pasukan, serang mereka dan habisi. Jangan ada yang sampai tersisa," perintah Rudrakala. "Wah!" teriak pasukan. Rudrakala mulai menyerbu. Dengan otomatis pasukan keraton juga masuk ke dalam medan tempur. "Blorong, kau urus wanita menjijikan itu," perintah Nyi Roro Kidul kepada Blorong. "Baik, Kanjeng Ratu," jawab Blorong. "Aku akan menghadapi Rudrakala," ucap Nyi Roro Kidul yang langsung mengarahkan kereta kudanya masuk di tengah-tengah pertempuran. "Rama, kita harus bagaimana sekarang?" tanya Tio. "Bantu pasukan saja," jawab Rama. Tio mulai menggenggam tangannya dan keluarlah aura api di tubuhnya. Dengan gesit, Tio mulai turun untuk membantu Raktaka. Tetapi pasukan mayat-mayat tidak kunjung habis. Bahkan yang sudah hancur mulai bangkit kembali. Malam itu bulan purnama menjadi saksi atas terjadinya pertempuran gaib lelaku jagat. "Kadita, mau kemana kau? Sini hadapi aku!" teriak Rudrakala yang melihat Nyi Roro Kidul menjauhi medan pertempuran. Dengan cepat, Rudrakala mengejar Nyi Roro Kidul. Saat sudah menjauh, Nyi Roro Kidul berhenti dan menghadapi Rudrakala. "Baik, akan aku ladeni kemauanmu itu," Nyi Roro Kidul berucap dengan anggun. Tapi keanggunan itu menyimpan kekuatan yang sangat mengerikan. Langkah awal yang dilakukan Nyi Roro Kidul, dia mengeluarkan energi yang sangat besar dan mengintimidasi. Tetapi Rudrakala dengan mudah menahan energi dari Nyi Roro Kidul itu. "Akan aku ajari bagaimana cara mengintimidasi," ucap Rudrakala sangat sombong. Rudrakala mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan energi yang besar juga keluar dari tubuhnya. Bahkan energinya lebih besar dari Nyi Roro Kidul. Energi itu membuat Nyi Roro Kidul sedikit tergoyahkan. Untung saja dia bisa mengatasinya dengan kekuatan tombak Trisulanya. "Energi seperti itu tidaklah bisa untuk mengintimidasiku," ucap Nyi Roro Kidul dengan tenang. Meskipun sebenarnya dia merasa sangat tertekan. Rudrakala merasa dipecundangi oleh Nyi Roro Kidul. Dia langsung melompat dari kudanya dan berlari ke arah Nyi Roro Kidul. Dengan kekuatan yang sangat besar, dia mengayunkan pedangnya. Keluarlah kekuatannya mengarah ke Nyi Roro Kidul. Dengan cepat Nyi Roro Kidul melayang menghindari kekuatan tersebut. Kereta kuda milik Nyi Roro Kidul meledak dan terbakar. Rudrakala tidak berhenti di situ saja. Dia kembali menyerang. Dengan mudah pedang Rudrakala menebas tubuh Nyi Roro Kidul. Ia mengakibatkan tubuh Nyi Roro Kidul terbelah menjadi 2. Rudrakala tertawa puas. "Apa cuma segitu kemampuanmu, Kadita?" tambah Rudrakala. Wajah Rudrakala menjadi sangat senang melihat tubuh Nyi Roro Kidul sudah terbelah. Tapi rasa senang itu tidak bertahan lama. Saat melihat tubuh Nyi Roro Kidul hilang, dari kejauhan terdengar suara yang membuat Rudrakala tambah marah. "Itu hanya permainanku, Rudrakala. Kau jangan senang dulu," ucap Nyi Roro Kidul yang terlihat baik-baik saja. Bahkan kereta kuda yang terbakar tadi masih utuh sepenuhnya. Tidak ada bekas terbakar sedikit pun. Sedangkan Nyi Blorong dan sosok perempuan yang persis seperti Sikot, mereka berdua sudah saling serang. Blorong dengan wujud silumannya berusaha melilit tubuh perempuan tersebut. Tetapi tubuh Blorong yang ular hanya dengan sentuhan jari bisa langsung terluka. Tidak main-main, luka yang diterima Blorong cukup lumayan parah.
Blorong merasa sangat kesakitan. Dia begitu marah, dengan cepat Blorong mencengkram kepala sosok perempuan tersebut dan langsung meremas kuat-kuat. Cairan hitam muncrat kemana-mana. Tetapi wanita itu malah tertawa terbahak-bahak. Dia tidak merasakan sakit, seolah cengkraman Blorong hanya menggelitikinya dan kepalanya mulai menyatu dan kembali seperti semula. Senyuman mengerikan dari perempuan tersebut terpancar jelas. "Jangan menampakkan wujud menjijikkanmu itu," kata Blorong marah. "Lihat wujudmu sendiri," jawabnya sinis. "Sosok siluman rendahan sepertimu ingin melawanku? Jangan mimpi, kau belum tahu siapa diriku," tambahnya. Blorong begitu geram dan dia langsung kembali menyerangnya. Tapi kali ini perempuan itu bisa menghilang saat serangan Blorong hampir mengenainya. Dan dia kembali muncul di tempat yang berbeda. Blorong terus berusaha untuk bisa mengenai perempuan itu, tapi tetap saja Blorong tidak bisa menyentuhnya. "Makhluk sialan, beraninya hanya menghindar," Blorong marah. Nyi Blorong mulai kehabisan energi, dan di saat itulah perempuan seperti sikot tersebut melancarkan serangannya. Hanya dengan tunjukkan jari saja, tiba-tiba Blorong terpental cukup jauh, badannya tersungkur. "Kurang ajar, apa yang menabrakku tadi?" keming Blorong sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. "Apa perlu bantuan?" ucap Tio yang tiba-tiba berada di depan Blorong dengan tubuh masih tersungkur. "Tidak, aku tidak butuh bantuanmu, manusia sialan," jawab Blorong. Meskipun Tio bertempur di pihak keraton Pantai Selatan, tapi sosok Blorong tidak bisa menerima bantuan Tio begitu saja. Dia masih merasa kesal terhadap Tio. "Oke kalau gitu," jawab Tio santai. "Asal kamu tahu Blorong, rasa kesalmu terhadap diriku itu tidak sebanding dengan dendamku kepadamu," tambah ramah. Tapi Nyi Blorong bukanlah sosok yang mudah diremehkan. Dia adalah sosok panglima keraton, dan pastinya dia begitu kuat. Tio pun pergi. Dia kembali membantu bangsa Orcs yang masih semangat untuk menghadapi sosok-sosok mayat hidup yang tak kunjung selesai. Blorong pun kembali bangkit, tapi kali ini dia akan kembali menyerang perempuan itu. Blorong mengeluarkan kekuatannya hampir separuhnya, dan Blorong pun akhirnya bisa menyentuh tubuh perempuan itu dengan sebuah pukulan yang telak mengenai perutnya. Tetapi sosok wanita yang persis sikot itu tidak merasakan apa-apa. Dia kembali mengeluarkan muka sinisnya. "Lihatlah tanganmu siluman," ucapnya. Dan benar saja, tiba-tiba tangan Blorong meleleh seperti plastik yang terbakar api. Dengan perlahan, pergelangan tangan Blorong jatuh ke tanah. "Kurang ajar, makhluk penuh kutukan," kata Blorong. Dia langsung menjauh dari makhluk itu. Tio kembali menghampiri Blorong. "Mundur saja, biar aku yang melawannya," kata Tio. "Manusia, aku suka jiwa manusia. Majulah." Sosok perempuan itu menantang Tio. Tio tidak menjawab, dan kali ini dia mulai meningkatkan kekuatannya di level 1 tingkat lebih tinggi. Dan aura api yang tadinya hanya di tangannya, kali ini hampir seluruh lengannya mengeluarkan aura api itu. Matanya mulai menatap tajam sosok perempuan itu. "Sekuat apa sekarang dirimu?" keming Blorong. Blorong terlihat terkejut saat melihat Tio berubah menjadi begitu kuat. Sosok perempuan yang mirip sikot mulai serius saat melihat perubahan Tio. Urat-urat di mukanya mulai keluar, cairan hitam mulai menetes dari mulutnya. Kuku-kuku tajam juga sudah siap. "Akan kucabik-cabik tubuhmu," kata perempuan itu sambil menatap Tio. Tio segera bersiap untuk melesat, tetapi dia kalah cepat dengan perempuan itu. Dengan gesit, perempuan tersebut menyerang Tio. Bukannya menghindar, Tio malah dia menunggu sosok perempuan itu mendekat. Saat perempuan tersebut ingin mencakar wajah Tio, tiba-tiba tubuhnya terpental karena terkena pukulan yang kuat dari Tio. "Manusia bodoh, kau menyentuh tubuhku yang penuh kutukan ini. Lihatlah akibatnya," katanya. "Kutukan? Kutukanmu tak ada gunanya kepadaku," jawab Tio santai. Benar, aura api itu membakar aura hitam yang ada di tangan Tio. "Iblis sepertimu tidak pantas untuk dibiarkan. Aku Tio Raksanendra akan memberimu pelajaran," kata Tio tegas. Dia mulai memfokuskan pandangannya kepada sosok perempuan terkutuk itu. Gerakan Rama sangat cepat, membelah udara. Hanya dengan sekejap,
Mata Tio berada di depan perempuan itu. Satu pukulan mengenai wajahnya. Perempuan tersebut terpental cukup jauh, tapi Tio kembali menghampirinya dan melakukan tendangan di punggung perempuan itu. Dan yang ketiga kalinya, Rama mencengkram kepala sosok itu. Tio menoleh ke arah Blorong dan dia berteriak, "Blorong, ku ajari kau untuk membinasakan sosok terkutuk ini," teriak Tio kepada Nyi Blorong. Bukannya menghancurkan kepalanya, tetapi Tio membakar kepala perempuan itu dengan ilmunya. Aura api di tangannya mulai merambat dan membakar kepala itu. "Ah, panas, panas, dasar manusia sialan," teriaknya. Tio segera melompat mundur dan terus mengamati dari kejauhan. Api itu tidak bisa padam dan wanita itu akan mati secara perlahan, ucap Tio. Bum. Suara yang sangat keras. Di kejauhan Jagatpati terjatuh. Dia dikeroyok oleh beberapa Rasputo. Saat Jagatpati ingin bangun kembali, dadanya diinjak oleh salah satu puto dengan badan yang hampir sama besarnya dengan Jagatpati. Lalu dia berucap dengan keras, "Jagatpati, puto yang memutuskan untuk mengabdi pada manusia. Kau sudah membuat nama Rasputo menjadi rendah," ucap puto itu. Meskipun dengan kondisi terpojok, Jagatpati menjawab dengan tenang. Suaranya terdengar begitu berwibawa. "Rogopati, saudara kembarku, aku memilih jalan ini karena aku sudah muak dengan caramu memimpin," jawab Jagatpati. "Dan seharusnya pemimpin Rasputo adalah aku, bukan dirimu yang memiliki sifat angkoro murko," tambah Jagatpati. Rogopati tidak terima dengan ucapan Jagatpati. Dia langsung memukul wajah Jagatpati. "Akan kubunuh kau sekarang juga," teriak Rogopati. Setiap Rogopati melancarkan pukulannya, tanah bergetar akibat kuatnya pukulan itu. Wajah Jagatpati begitu banyak mengeluarkan darah. Bahkan dengan kejamnya Rogopati mengambil salah satu mata Jagatpati. "Ah!" teriak Jagatpati kesakitan. "Ini yang terakhir. Kembalilah kepadaku dan ikuti mauku, maka akan kubebaskan dirimu," ucap Rogopati. "Lebih baik aku mati daripada aku harus melukai manusia yang tidak bersalah," jawab Jagatpati. "Dan asal kamu tahu, rencanamu untuk membangkitkan leluhur Puto tidak akan pernah berhasil," tambah Jagatpati. Rogopati menendang kepala Jagatpati hingga membuatnya lemah tak berdaya. Rogopati sudah memegang senjatanya dan ingin menebas leher Jagatpati saat itu juga. Tapi sebelum itu terjadi, ada keris yang melesat dan melukai lengan Rogopati. Dari luka itu terlihat api hitam yang mulai membakar. Luka itu tidak terlalu besar, tapi api yang ditimbulkan cukup membuat panas tangan Rogopati. Dia mengamati api hitam itu. Api Tamagni," ucap Rogopati terkejut. "Siapa yang bisa menguasai ilmu ini? Api ini berasal dari pusaka dewa. Siapa yang mempunyai pusaka setingkat dewa?" ucapnya lagi. Tapi Rogopati bisa memadamkan api hitam itu dengan cara menjilat luka tersebut. Setelah itu matanya mulai menyisir mencari sosok yang memiliki pusaka itu. Tapi dengan percaya diri, Rama mendatangi secara langsung. Aku pemilik pusaka itu. Maksudmu ini, keris geni ireng?" Dengan lantang, Rama menunjukkan pusakanya. Terlihat wajah Rogopati terkejut. Sementara itu di sisi lain, Pandu Wiratama. Dia adalah anak dari Rama Amarta dan Sukma Srikandi. Sore itu dia ditinggal ayahnya pergi ke alam gaib pantai selatan untuk membantu keraton pantai selatan perang melawan kerajaan iblis. Ketika malam hari, Pandu terus saja rewel. Dia menangis. Tak ada hentinya. Ratih Renggani, dia sangat khawatir kepada Pandu. "Duk, kenapa anake?" tanya Ibu Ratih yang sangat peduli kepada menantu dan cucunya itu. "Nggak tahu loh, Bu. Sejak Mas Rama pergi tadi, Pandu terus saja menangis," jawab Sukma. "Waktu aku coba melihat dengan mata batinku, tidak ada sosok makhluk halus yang mengganggunya," tambah Sukma. "Ya udah sini, biar ibu yang nenangin Pandu," kata Bu Ratih. Sukma menyerahkan anak laki-lakinya kepada ibu mertuanya. Tak hanya Bu Ratih,
Tapi Pak Hasan juga ikut membantu menenangkan cucu kecilnya itu. Pak Hasan memegang kening cucunya dan dia sedikit membacakan ayat-ayat suci. Dengan perlahan, Pandu kecil mulai tenang dan berhenti menangis. "Sudah, Nduk, kamu istirahat saja. Biar ibu yang menggendong Pandu," kata Bu Ratih. Dok, dok, dok. Terdengar suara ketukan pintu. "Pak, ada tamu, Pak," ucap Bu Ratih lagi. "Iya, biar Bapak saja. Kamu di sini temani Sukma dan Pandu," jawab Pak Hasan. Dia segera menuju ke depan dan membukakan pintu. Ceklek. Suara kunci terdengar. Pak Hasan membuka daun pintu dengan perlahan, dan dia melihat seorang laki-laki tua yang berdiri tepat di tengah pintu. Lalu, kakek tersebut tersenyum ramah kepada Pak Hasan. "Assalamualaikum," ucap kakek tersebut dengan suara yang gemetar. "Waalaikumsalam, monggo silakan masuk, Mbah," jawab Pak Hasan dengan rasa penuh sopan. "Terima kasih," kata kakek itu dan dia mulai melangkah masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Setelah itu Pak Hasan ingin ke belakang untuk membuatkan minum tamunya itu. Tapi dengan cepat, seorang kakek tersebut mencegahnya. "Tidak usah dibuatkan minum, saya cuma sebentar kok," katanya. "Oh, gitu ya, Mbah. Gimana, Mbah, ada perlu apa dengan saya?" tanya Pak Hasan. "Gini, Pak, saya kan warga baru di desa ini. Saya cuma ingin silaturahmi, memperkenalkan diri saya kepada panjenengan," ucapnya. "Nama saya Wiro, dan saya menempati rumah kosong di dekat gapura itu," tambahnya sambil menunjuk. "Oh gitu, iya. Salam kenal juga ya, Mbah. Kalau saya Hasan, Mbah," balas Pak Hasan dengan sopan dan ramah. "Apa di sini ada bayi, Pak?" tanya Mbah Wiro. "Kebetulan nih ya, Mbah. Cucu saya baru lahir 2 hari yang lalu," jawab Pak Hasan tanpa ada rasa curiga. Ya sudah Pak Hasan. Terima kasih sudah mau menerima saya dengan baik. Kalau gitu saya pamit. Mau melanjutkan silaturahmi pada tetangga yang lain," kata Mbah Wiro. "Iya ya, Mbah. Saya juga terima kasih sudah mau silaturahmi ke sini," jawab Pak Hasan. Mbah Wiro berdiri dan keluar dari rumah Pak Hasan. Kepergiannya pun Pak Hasan antar sampai dia sudah menjauh dari rumahnya. Pak Hasan pun menutup pintunya kembali. Tapi Mbah Wiro saat mengetahui Pak Hasan sudah masuk dan menutup pintunya, Mbah Wiro mengelilingi rumah Pak Hasan. Dan di setiap pojok halaman Mbah Wiro menanam sesuatu. Entah apa yang ditanam Mbah Wiro, tapi yang pasti itu bukan hal yang baik. Perbuatan Mbah Wiro itu tidak ada yang mengetahui sama sekali. Dan saat dia menanam benda yang terakhir, tiba-tiba muncul sosok Buto dengan rahang bawahnya lebih panjang daripada rahang yang atas. Dan Buto itu memakai pakaian seperti zaman pewayangan. Setelah kemunculan Buto itu, Mbah Wiro terlihat begitu senang. "Cakil, anak yang akan membangkitkan kekuatanmu ada di dalam rumah ini," kata Mbah Wiro. Mbah Wiro setelah itu pergi meninggalkan rumah Pak Hasan. Meskipun Pandu masih bayi, tapi dia merasakan sesuatu yang bahaya di sekitarnya. Tiba-tiba Pandu kecil membuka matanya dan menangis sangat keras. Bu Ratih yang menggendong Pandu terkejut melihatnya. "Cup, Le, ada Uti di sini, Le. Cup. Geming Bu Ratih menenangkan Pandu. Tetapi bukannya diam, Pandu tambah keras menangisnya. Sukma yang sudah terlelap mendengar anaknya menangis, dia terbangun lagi. "Bu, mungkin Pandu haus," kata Sukma dengan mata sembabnya. "Iya, Nduk, sepertinya ini nih, kamu kasih minum dulu ya," kata Bu Ratih. Bu Ratih menidurkan Pandu di dekat Sukma terbaring dan segera dikasih ASI oleh Sukma. "Duk, Ibu boleh tanya?" kata Bu Ratih. "Iya, Bu, boleh kok," jawab Sukma. "Mau sampai kapan kamu mengizinkan suamimu berurusan terus dengan hal-hal gaib?" ucap Bu Ratih. "Entah, Bu, Sukma sebenarnya juga sangat khawatir. Tapi mau bagaimana lagi, Bu?" kata Sukma. "Setelah dia pulang besok, coba kamu bicara sama Rama ya, Nduk.
Soalnya sekarang dia kan sudah punya anak. Jika terus-terusan ditinggalin, kasihan anakmu loh, tambah Bu Ratih. Saat minum ASI, Pandu tak sama sekali bergeming. Dia menyembunyikan mukanya ke tubuh Sukma. Dan tiba-tiba nafas Pandu seperti melemah dan badannya bergetar sangat hebat. Sukma melihat anaknya tiba-tiba kejang. Dia sangat panik. Bu, ini kenapa Pandu ini, Bu? Teriak Sukma histeris. Ada apa, Nduk? Kenapa? Jawab Bu Ratih bingung. Pak, Bapak, teriak Bu Ratih. Bahasanya berada di depan TV. Dia langsung segera berlari masuk ke kamar cucunya itu. Tetapi saat ingin masuk, dari pintu Pak Hasan melihat sosok yang besar. Badannya sangat kekar. Sosok itu ingin mengambil Pandu. Bahkan tangannya sudah memegang tubuh Pandu dan ingin mengangkatnya. Tanpa banyak bicara, Pak Hasan segera melakukan yang seharusnya dilakukan. Mulut Pak Hasan bergeming lirih, mengucapkan sebuah mantra. Dan saat itu juga, tiba-tiba angin semilir datang. Untuk manusia biasa, angin itu terasa sangat sejuk, tetapi untuk sosok besar itu tidak sejuk sama sekali. Dia merasakan kesakitan dan tiba-tiba badannya penuh luka sayatan. Merasa ada ancaman, sosok besar menoleh ke arah Pak Hasan dan dia segera melepaskan pegangannya dari tubuh Pandu, kemudian menghilang tanpa melakukan perlawanan sama sekali. Pak Hasan langsung keluar rumah untuk mengejar sosok tersebut, tetapi saat di luar, sosok itu sudah tidak ada. Sosok apa dia? Tetapi pakaiannya seperti zaman pewayangan dan wajahnya sangat menyeramkan sekali, kata Pak Hasan. Karena tidak ingin cucunya kenapa-napa, Pak Hasan melindungi rumahnya dengan pagar pelindung. Setelah perginya sosok gaib itu, Pandu normal kembali dan dia tidur hingga pagi. Sinar matahari menyorot secara langsung kepada tubuh Pandu. Pagi itu, Pandu Wiratama dibopong oleh Pak Hasan. Entah kenapa, tiba-tiba Pandu memperlihatkan keanehan yang di luar nalar. Bayi yang belum genap 1 bulan. Bukan 1 bulan, tapi 1 minggu. Tiba-tiba badannya muncul seperti perisai. Tidak hanya itu, tiba-tiba Pandu juga bisa bicara kepada kakeknya itu. Cakil, ucap Pandu dengan nada seperti anak kecil belajar bicara. Kamu bisa ngomong, Le? Ucap Pak Hasan terkejut. Tetapi hanya itu saja yang diucapkan oleh Pandu. Pagi itu Pak Hasan benar-benar menemukan keanehan. Tetapi Pak Hasan belum tahu apa maksud semuanya. Padahal itu adalah sebuah petunjuk atas sosok gaib tadi malam. Pak Hasan lagi jemur cucunya, sapa tetangganya. Iyo Pak Saipul, katanya sinar matahari pagi bagus untuk bayi, jawab Pak Hasan. Pak Saipul menghampiri Pak Hasan. Ya, memang rumah Pak Saipul berada di seberang jalan, tetapi rumahnya saling berhadapan dengan rumah Pak Hasan. Wah, ganteng ya Pak, koyo Arjuno, ucap Pak Saipul sambil memegang pipinya. Siapa dulu kakeknya Pak? Jawab Pak Hasan sambil tertawa. Pak Hasan ini bisa saja, kata Pak Saipul dan ikut tertawa. Pak, tadi malam di rumah Pak Hasan, apa ada tamu kakek-kakek Pak? Tanya Pak Saipul. Iya Pak, ada. Katanya warga baru Pak, jawab Pak Hasan. Wah, hati-hati Pak Hasan, soalnya kemarin itu rumahnya Pak Jamal juga didatangi. Katanya sih juga warga baru. Lah tapi tiba-tiba selang 2 hari, istri dan anaknya meninggal Pak, ucap panjang Pak Saipul. Lah apa iya Pak? Mungkin itu cuma kebetulan, bantah Pak Hasan. Betul Pak. Setelah itu Pak Jamal mencari orang pinter Pak. Dan benar, di setiap sudut halaman rumahnya ada benda seperti buhol Pak. Benda buhol, tambah Pak Saipul. Sebentar Pak, kata Pak Hasan. Dia segera masuk ke dalam rumah dan memberikan Pandu kepada Sukma. Dan setelah itu Pak Hasan kembali menemui Pak Saipul. Mari Pak kita buktikan. Dan jika benar ini tidak bisa dibuat remeh, kan akan ada banyak korban dari desa ini. Pak Saipul mengangguk, mengerti ucapan Pak Hasan. Lalu apa yang akan Pak Hasan lakukan? Tanya Pak Saipul. Ayo ikut aku Pak, jawab Pak Hasan. Pak Hasan mulai berjalan mengelilingi rumahnya. Dia berhenti di sudut yang pertama dan Pak Hasan berjongkok. Apa yang Pak Hasan lakukan Pak? Tanya Pak Saipul. Memang Pak Saipul tidak mengetahui jika Pak Hasan ini mengerti tentang hal-hal spiritual seperti itu. Sebentar Pak, kata Pak Hasan.
Dan benar, tidak membutuhkan waktu yang lama. Barang yang ditanam Mbah Wiro tadi malam langsung muncul di depan Pak Hasan. "Ini Pak, yang Pak Saipul maksud?" kata Pak Hasan memastikan. "Iya Pak, seperti itu," jawab Pak Saipul. Dan pagi itu, Pak Hasan menemukan benda-benda yang dibungkus kain hitam sebanyak 5. Dan saat dibuka ternyata itu adalah benda perantara untuk penumbalan. Dan ada salah satu benda yang berisi kertas. Isi dari kertas itu menjelaskan kalau penumbalan itu untuk kebangkitan sosok yang sangat mengerikan. "Cakil," keming Pak Hasan. "Pak Hasan, aku menemukan ini di salah satu bungkusan kain hitam itu," kata Pak Saipul sambil memberikan sebuah patung kecil yang berwujud buto. "Tidak salah lagi. Tujuannya untuk membangkitkan sosok buto Cakil," kata Pak Hasan penuh memikirkan. "Pak, saya boleh tanya Pak?" kata Pak Saipul. "Boleh Pak, mau tanya apa?" "Apa Bapak mengerti tentang hal-hal gaib Pak?" tanya Pak Saipul lagi. "Ya, sedikit mengerti Pak," jawab Pak Hasan. Pak Saipul tidak menyangka kalau tetangganya itu mengerti tentang hal gaib. Setelah semuanya dibuka dan benda-benda itu dibakar oleh Pak Hasan, "Pak Saipul, jika ada kejadian ganjal yang dialami warga desa, tolong beritahu saya ya Pak," kata Pak Hasan. Singkat cerita, waktu sudah memasuki sore hari. Matahari sudah hendak tenggelam. Pak Saipul dan istrinya pergi keluar. "Mau kemana Pak sore-sore begini?" tanya basa-basi Bu Ratih. "Ini Bu, mau beli lauk buat makan malam," jawab istrinya Pak Saipul. "Tunggu dulu Bu," teriak Bu Ratih menghentikan Pak Saipul dan istrinya. Dia segera berlari menghampiri mereka berdua, tangan kanan sambil merogoh saku di dasternya itu. "Bu, saya tolong nitip belikan lauk ayam goreng ya," kata Bu Ratih. "Beli berapa?" tanya istrinya Pak Saipul. "Beliin 3 potong aja Bu, ini uangnya," jawab Bu Ratih sambil memberikan uangnya. Pak Saipul dan istrinya segera pergi meninggalkan Bu Ratih. Lumayan jauh warung yang mereka tuju, dan mereka berdua berhenti di depan warung. Dan terlihat spanduk warung yang tertulis, "Warung Makan Bu Yati." "Bapak nunggu di sepeda saja ya Bu," kata Pak Saipul. "Iya Pak, biar ibu aja yang masuk," jawab istrinya. Saat di dalam, istrinya Pak Saipul disambut ramah dengan Bu Yati pemilik warung. Bu Nur, mau beli apa?" ucap Bu Yati ramah. "Ini Bu, mau beli sayur lodeh sama lauknya lele goreng," jawab Bu Nur. "Oh iya, sama ayam goreng 3 ya Bu, tambahnya." Saat Bu Nur menunggu pesanannya, dia duduk. Ternyata di dalam warung itu ada Mbah Wiro yang sedang makan. Mbah Wiro yang melihat Bu Nur, dia basa-basi menyapanya. "Monggo, dari mana saja toh Bu?" kata Mbah Wiro dengan suara seraknya. "Ya Mbah, monggo, ini dari rumah. Nyari lauk buat anak-anak," jawab Bu Nur dengan ramah. Tak berselang lama, pesanan Bu Nur telah siap, dan dia segera membayar dan keluar dari warung Bu Yati. "Pak, Bapak apa kenal dengan lelaki tua itu Pak?" tanya Bu Nur pada suaminya. "Siapa toh Bu?" jawab Pak Saipul sambil melihat seseorang yang dimaksud istrinya itu. "Oh itu, namanya Mbah Wiro. Dia warga baru di desa ini," jawab Pak Saipul. Tetapi saat Pak Saipul dan Bu Nur mau pulang, tiba-tiba dari dalam rumah Bu Yati terdengar suara teriakan seorang laki-laki. Dan terlihat Bu Yati sedang berlari tergopoh-gopoh. Dia meninggalkan warungnya begitu saja. Bu Yati masuk ke dalam rumahnya, tapi hanya sebentar. Dan dia kembali keluar sambil teriak-teriak meminta tolong. "Tolong, tolong!" Pak Saipul dan Bu Nur yang masih berada di depan warung Bu Yati. Mereka berdua langsung menghampirinya. "Ada apa Bu? Ada apa?" tanya Pak Saipul yang ikut panik melihat Bu Yati. "Pak, tolongin suami saya Pak," jawab Bu Yati sambil menangis. "Bu, sampean tenangin Bu Yati yo. Bapak mau melihat keadaan suami Bu Yati," kata Pak Saipul. "Baik Pak," jawab Bu Nur singkat. Kala itu hari sudah mulai gelap dan Pak Saipul memasuki rumah Bu Yati. Di ruang tamu, Pak Saipul melihat suami dari Bu Yati sudah tergeletak di atas kursi panjang. Di atas meja terdapat 2 gelas bekas teh. "Astagfirullah, Pak Wawan, kenapa bisa sampai seperti ini Pak?" Pak Saipul terkejut melihat kondisi suami Bu Yati. Tetapi
Pak Wawan sudah tidak bisa merespon perkataan Pak Saipul. Dia hanya cuma bisa meringis, menahan rasa sakit. Karena Pak Wawan, suami Bu Yati tersebut mengalami hal yang aneh. Perutnya begitu besar dan darah keluar dari mulutnya sangat banyak sekali. Sampai-sampai darah tersebut menggenang di lantai. Mata Pak Wawan melotot memandangi langit-langit rumahnya. Dan saat itu juga Pak Saipul teringat ucapan Pak Hasan saat tadi pagi. Dia kembali keluar. Aku harus minta tolong kepada Pak Hasan, kata Pak Saipul, dan bersambung dulu. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.